Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luasnya rahmat Allah. Kisah 1 dari Ibrahim bin Adam. Beliau berkata, dulu aku pernah bertamu di sebagian kaum, lalu disuguhi makanan. Tiba-tiba ada burung gagak yang turun dan mengambil roti suguhan. Kuikuti gagak itu karena aku heran. Ia turun di sebagian bukit. Ternyata di sana ada seseorang yang sedang terikat kedua tangannya. Lalu sang gagak melemparkan rotinya di hadapan orang itu. Kisah 2. Diriwayatkan dari Zunnun bahwa beliau berkata, dulu ketika aku di rumah, tiba-tiba terjadi keresahan di dalam hati, hingga akhirnya menjadi tidak bisa menguasai diriku sendiri. Lalu aku keluar rumah menuju ke tepi sungai Nil. Di sana aku melihat ada seekor kalajengking yang kuat sedang berlari. Kuikuti dia sampai ke tepi sungai Nil. Lalu kulihat ada seekor katak sedang berdiri di tepi lembah. Kemudian kalajengking tadi melompat ke atas punggung katak, dan katak pun berenang dan pergi. Zunnun melanjutkan kisahnya, lalu ku naiki perahu dan kuikuti katak sampai ke tepi sungai Nil yang lainnya, dan kalajengking pun turun dari punggungnya. Kalajengking berlari lagi dan kuikuti Ku melihat ada seorang pemuda yang sedang tidur di bawah pohon, dan kulihat ada seekor ular yang akan menyasarnya. Ketika ular telah dekat kepada si pemuda, kalajengking sampai duluan ke ular, dan ia pun melompat sambil menyengat sang ular, dan ular pun juga menggigit kalajengking. Akhirnya keduanya mati bersamaan, sedangkan si pemuda selamat dari keduanya. Wah. Kisah 3. Anak burung gagak ketika baru keluar dari kulitnya, ia keluar tanpa memiliki bulu. Jadi ia seperti sepotong daging berwarna merah, sedangkan sang induk gagak pergi darinya dan tidak mau mengurusi anaknya. Kemudian datanglah nyamuk-nyamuk yang berkumpul kepadanya karena ia menyerupai sepotong daging bangkai. Ketika nyamuk sampai padanya, maka anak gagak menelan nyamuk tersebut, dan anak gagak sarapan dengan nyamuk-nyamuk itu. Keadaan itu berlangsung terus-menerus hingga anak gagak menjadi kuat dan tumbuh bulunya, bahkan sampai tubuhnya tertutup oleh bulu-bulu. Setelah itu barulah sang induk gagak kembali mengenalinya. Karena sebab kejadian inilah ada doa dari orang Arab. Wahai Zat yang memberi rezeki anak gagak yang berada di dalam sarangnya. Maka dengan beberapa contoh ini tampak jelas bahwa karunia Allah itu merata untuk umum. Kebaikannya mencakup semuanya dan rahmatnya luas. Tafsir Al-Kabir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.